Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irmayana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 7 Bulukumba. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sinarwati, guru IPA sekolah SMP Negeri 7 Bulukumba. Baik, assalamualaikum Bu Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Alhamdulillah ya Ibu ya. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti kita akan menjalankan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Tentunya sebagai persiapan awal ya Bu ya. Sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran lebih siapnya ini terbaik bagi murid begitu ya Bu ya. Adapun beberapa pertanyaan Bu saya ingin sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada pembelajaran nanti? Adapun tujuan yang ingin saya capai pada pertemuan ini adalah yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu menyebutkan organ pada sistem pernapasan dan peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pada sistem pernapasan, dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Berarti ada 3 ya Bu ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, pertanyaan kedua itu Bu, bagaimana kira-kira area perkembangan yang ingin Ibu capai? Ada 2 yang ingin saya capai di sini. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian area yang kedua adalah keterampilan. Kalau di area pengetahuan yaitu mampu menyebutkan organ pernapasan pada manusia, kemudian area keterampilan yaitu mampu menyusun laporan hasil telaah tentang sistem pernapasan pada manusia. Oh, berarti ada 2 ya Bu ya, di pengetahuan dan keterampilan. Nah, terus pertanyaan ketiganya itu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan atau terapkan di kelas nanti, dari strategi pembelajarannya, modelnya, ataupun metode pembelajarannya? Strategi pembelajaran yang ingin saya lakukan di sini yang jelasnya strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yang diintegrasikan pembelajaran itu adalah sosial, emosional, kemudian dilakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kesiapan keaktifan siswa. Kemudian modelnya adalah model pembelajaran saintifik yang metode yang digunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Baik Bu, jadi rancangan yang ingin Ibu terapkan dalam kelas adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang menggunakan pembelajaran saintifik. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Karena ini menggunakan metode diskusi kelompok, jadi ada LKPD, kemudian dibuatkan PowerPoint menggunakan laptop. Baik Bu, kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 jam ke-34 di kelas 8A. Oke.
Kemudian Ibu, bagaimana pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Apakah menggunakan media apa? Ya, memberikan gambaran kepada saya bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, misalnya menggunakan media apa atau model pembelajaran yang seperti apa supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan berobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelasnya nanti. Demikian percakapan ini Bu, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran pada hari ini, bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, kita berdoa bersama ya, yang dipimpin oleh ketua kelasnya Amal. Silakan Amal. Duduk, siap. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Waktu kelas 7 kalian mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat kan? Masih. Kira-kira apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Tumbuh dan berkembang. Apa lagi? Bernapas. Apa lagi? Bergerak. Berkembang biak. Jadi iya, peka terhadap rangsang. Nah, sekarang salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Apa arti dari pernapasan? Bernapas itu, siapa yang bisa pernapasan? Apakah semua makhluk hidup bernapas? Iya, jadi materi kita hari ini adalah sistem pernapasan. Baiklah, kita lanjut tentang pernapasan ya nak. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem yang tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada kesepakatan kelas yang kita harus sepakati sebelum kita mulai belajar. Yang pertama yaitu menghormati guru dan mengasihi sesama. Yang kedua, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, berpakaian rapi. Yang keempat, menjaga sopan santun. Yang kelima, masuk kelas tepat waktu. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan organ pada sistem pernapasan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pada sistem pernapasan. Yang ketiga,
mekanisme pernapasan. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja paru-paru. Dan yang terakhir adalah melalui pengamatan, peserta didik mampu menganalisis struktur sistem pernapasan manusia mulai dari rongga hidung sampai paru-paru. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang ingin kita capai ya nak. Kita lanjut asesmen akhir. Kita kerjakan. Tapi sebelum lanjut untuk mengerjakan RKPD, perhatikan dulu video yang ingin saya tampilkan nak. Ocean Premium Sound System. Pernahkah kalian mendaki gunung? Bagi yang pernah mencapai puncak gunung yang tinggi. Nah, apa yang kalian rasakan setelah sampai ke puncak gunung? Selain senang, pasti nafas kita juga terengah-engah kan? Saat di puncak gunung, kadar oksigen semakin menipis sehingga pastinya kita mengalami kelelahan. Bagaimana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi pernafasan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju pernafasan manusia? Iya, Untuk menjawab jadi masalahnya ada, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. sekarang saya tanya, siapa yang pernah mendaki gunung? Belum ada? Belum. Berarti kalian belum pernah merasakan berjalan sambil mendaki. Apa kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga ada perbedaan antara berjalan di pendakian dengan atau berjalan mendaki gunung dengan berjalan di tempat yang rata? Siapa yang bisa menjawab? Apa kira-kira perbedaannya? Bagaimana kegiatan tersebut mempengaruhi pernapasan? Kegiatan mendaki gunung, bagaimana kira-kira mempengaruhi pernapasan? Dengan mengamati video tadi, oksigen semakin menipis. Pernahkah kalian mendaki gunung? Bagi yang memiliki hobi mendaki gunung pastinya pernah mencapai puncak gunung yang tinggi. Nah, apa yang kalian rasakan setelah sampai ke puncak gunung? Selain senang, pasti nafas kita juga terengah-engah kan? Berarti dua yang kita dapat. Senang karena kita sudah sampai di puncak dan terengah-engah. Semakin menipis sehingga Berarti kadar oksigen semakin menipis. bagaimana menjawab? Oke, sekarang kita lanjut. Kahut. Kahut it, silakan buka kahut it. Sudah? Kahut it. Ya, itu pinya. Silakan masukkan geng pin 729843. Ya, sudah ada beberapa orang yang sudah masuk. 10, siapa lagi?
Sudah? Siapa lagi? Tujuh dua sembilan 0843. Jaringan tak barangkali nak. Ya, kita lanjut saja. Cepat-cepat menjawab ya, karena pakai waktu. Ya, silahkan menjawab. Ya. Ya, ada beberapa orang yang salah. Harusnya lanjut ke soal berikutnya. Ya, tahu amal yang benar. Lanjut. Aku berfungsi sebagai saluran masuknya udara. Apa cuma pakai udara ya? Oh ya. Ya. Alhamdulillah. Lanjut soal berikutnya. Fungsi dari aku jalur masuk udara dan makanan. Ya, siapa lagi? Masih banyak yang belum menjawab. Habis waktunya. Lanjut. Aku berfungsi memudahkan darah di dalam kapiler untuk mengikat oksigen. Ya, baru 2 orang. Lanjut. Soal yang terakhir. Aku adalah salah satu kanker yang paling berbahaya dengan angka kematian yang cukup tinggi. Yang berhubungan dengan pernapasan. Kanker. Sudah? Yang berhubungan dengan pernapasan, kanker yang berhubungan dengan pernapasan, apa kira-kira? Tiga 809 7533. Nah, nama organ yang ditunjuk pada nomor 1. Rongga hidung,
laring, faring atau bronkus? Iya, ada 10 orang yang benar. Lanjut nomor 2. Jangan semua boleh. Cukup sampai. Sudah selesai? Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan, laju pernapasan pada manusia. Ini untuk memudahkan mempelajari macam-macam pengembangan pernapasan, perhatikan gerak. Adapun nama-nama kelompok ini yaitu 1. Yulia Sutrani, 2. Atika Putra, 3. Liana Sadira, 5. Ayana Malvani, 6. Siti Apriyanti. Oke, baik, kita akan membahas nama bagian organ pernapasan, yaitu pertama hidung, kedua yang pertama yaitu hidung, kedua faring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 paru-paru, 7 alveolus, 8 diafragma. Dan kita akan membahas fungsi dari bagian organ pernapasan tersebut. Yang pertama, fungsi dari hidung. Fungsi hidung yaitu terdapat 3 fungsi utama. Fungsi utama rongga hidung yaitu penciuman, pernapasan, dan kekebalan tubuh. Yang kedua, faring, fungsi faring. Fungsi faring bertepatan membawa udara dari rongga hidung masuk ke trakea. 3. Laring, fungsi laring adalah penyaluran udara. 4. Kasih 1000 ml, volume residu 1200 ml. Soal 3. Proses inspirasi pada pernapasan dada ketika otot ini berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan volume rongga dada membesar. Dengan peningkatan volume ini, paru-paru juga akan mengembang. Akibatnya tekanan udara di dalam rongga dada akan menurun dan tekanan udara di luar tubuh akan menjadi lebih tinggi. Adapun nama-nama kelompok ini yaitu 1. Yulia Sutrani, 2. Atika Putra, 3. Liana Sadira, 5. Ayana Malvani, 6. Siti Apriyanti. Oke, baik, kita akan membahas nama bagian organ pernapasan, yaitu pertama hidung, kedua yang pertama yaitu hidung, kedua
kita akan membahas fungsi dari bagian organ pernapasan tersebut. Yang pertama, fungsi dari hidung. Fungsi hidung yaitu terdapat 3 fungsi utama. Fungsi utama rongga hidung yaitu penciuman, pernapasan, dan kekebalan tubuh. Yang kedua, faring, fungsi faring. Fungsi faring bertepatan membawa udara dari rongga hidung masuk ke trakea. 3, laring. Fungsi laring adalah penyalutan udara. 4, Pada materi kita hari ini yaitu sistem pernapasan manusia merupakan mekanisme vital yang memungkinkan tubuh mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut adalah beberapa kesimpulan tentang materi sistem pernapasan. Yang pertama, fungsi utama yaitu sistem pernapasan bertujuan utama untuk memasok oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Produk sampingan metabolisme. Organ-organ terkait sistem pernapasan melibatkan organ-organ seperti hidung, faring, laring, trakea, dan bronki dan paru-paru. Setiap bagian memiliki peran khusus dalam proses pernapasan. Proses pernapasan melibatkan 2 tahap, yaitu inhalasi atau penarikan udara bersih ke dalam paru-paru dan ekshalasi, yaitu pengeluaran udara yang kaya karbon dioksida dari paru-paru. Yang berikut adalah peran paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan. Mereka mengandung unsur struktur kecil yang disebut alveoli, tempat pertukaran gas terjadi antara udara dan darah. Selanjutnya adalah refleksi. Silakan perwakilan kelompok menulis di kertas ini apa yang Anda pelajari hari ini, yang sudah Anda pelajari hari ini. Kita menulis di kertas sticknote ini. Kelompok 3 warna kuning. Nah, kita jawab di atas perwakilan kelompok saja. Kita tulis di situ. Perwakilan berkelompok. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Yang sudah dipelajari hari ini adalah sistem pernapasan. Perasaan pada pembelajaran hari ini, tulis di kertas sticknote. Hal baru apa? Hal menarik dalam pembelajaran hari ini yang bisa digunakan pada pembelajaran berikutnya. Hal baru apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari sistem pernapasan? Manfaat apa yang kalian dapatkan dari mempelajari materi sistem pernapasan? Apa yang dapat kalian terapkan dari mempelajari materi sistem pernapasan? Silakan ditulis di kertas sticknote.
ya dalam percakapan pra-observasi kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah saya merasa senang karena ada pelajaran yang bisa saya petik, saya praktikkan nanti untuk pembelajaran ke depannya. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama pembelajaran ini? Yang berjalan dengan baik yaitu adanya terbangunnya kemitraan antara kos dan kosi sehingga kosi bisa menyampaikan pendapatnya. Kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Menurut saya yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu bagaimana agar kos ini bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kekuatan atau kompetensi yang dimiliki oleh diri guru sendiri. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi prepare atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan pembelajaran ini? Jadi yang harus saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran, harus mempunyai gambaran pertanyaan yang nanti yang akan saya ajukan. Kemudian pada saat coaching membuat catatan-catatan kecil mengenai refleksi dari materi tersebut. Baik Bu, pertanyaan terakhir ya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Jadi yang saya akan lakukan yaitu saya akan berlatih untuk melakukan praktik baik dan merefleksikannya apa yang masih kurang dalam pembelajaran. Oke baik Bu, jadi setelah saya melakukan observasi kelas ini dengan Ibu, guru ini saya dapat melaksanakan pembelajarannya sudah sesuai dengan perencanaan yang ada yang dipersiapkan sebelumnya, dan untuk aspek yang dikembangkan sudah nampak terlihat dalam pembelajaran Ibu ini. Dengan kegiatan observasi ini saya dapat memahami aspek mana saja yang perlu ditingkatkan ya dalam pembelajaran, sekaligus untuk cerminan diri saya sebagai guru ke depannya. Baiklah Bu, saya kira cukup untuk percakapan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.